Hai, minasan, konbanwa, otsukare-sama desu. Jadi izinkan, saya Darumawan. Saya akan melanjutkan sesi kedua pada pelajaran hari ini. Yakni kita akan mempelajari JLPTN 5. Ya, yang dimana kemarin kita telah mempelajari JLPTN 3, N3 soal nomor 3 di sini, mohon maaf, dan kita akan lanjutkan ke soal berikutnya, kini soal nomor 4. Ya, seperti yang ada di layar berikut. Ya, jadi bagi kalian yang melewatkan pelajaran yang kemarin atau yang sebelumnya, silahkan cek akun YouTube saya yang bisa kalian akses melalui bio, dan di sana ada pelajaran-pelajaran yang telah saya upload dan bisa kalian pelajari ulang atau akan kalian coba pelajari begitu. Dan kita akan langsung masuki pelajaran keempat JLPTN 5 kali ini. Ya, dan ayo kita mulai sekarang. Hai, minasan, issho ni 読みましょう。でもその前にカメラがこれでいいか。はい。じゃあ kita baca soal nomor 4. Hai. 4番。日本の何々日本何々何々ラーメンは美味しいです。Kelihatan? Ini desu ka? Ayo kita coba baca lagi. 4番。日本何々何々ラーメンは美味しいです。Sekali lagi, 4番。日本何々何ラーメンは美味しいです。Hai. Jadi ayo kita tulis sekarang. Jadi ini yang kemarin kita bahas ya, pelajaran nomor 3, dan kita masuki ke soal nomor 4 sekarang. Hai, yang telah menyiapkan buku catatan, ayo kita mencatat bersama. Ya, kita tulis sekarang yang pertama Nihon, kanji Nihon. Ya, kita tulis 1, 2, 3, 4 ni 1, 2, 3, 4, 5 hong, Nihon, ni ho, Nihon nani 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 ramen. Ramen, kalian tertarik untuk melihat kanji ramen? ya, untuk referensi saja tidak masalah ya. Kanji ramen. Ramen no kanji o kakimashou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ra. Ya, dan kanji meng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ramen. Desang, terima kasih dukungannya. Arigatou gozaimasu. Itadakimasu. Kita punya ramen. Ya. Ramen wa oishii desu. Ya. Oishii no kanji o kakimashou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desang, sekali lagi terima kasih dukungannya. Arigatou gozaimasu. Itadakimasu. Shi i oishii. Gaskenさんも久しぶりです。ありがとうございます。いただきます。おいしい。Ya, oishii desu. Ya. Jadi kita punya Nihon nani nani ramen wa oishii desu. Di sini ya. Dan kita punya 4 jawaban di sini ya. Sekali lagi Gaskin-san, terima kasih ya. Arigatou gozaimasu. Itadakimasu. Pertama, kita punya ni. Ya. Yang kedua, kita punya no. Yang ketiga kita punya wo. Dan yang keempat kita punya e. Ya.
Jadi kita punya ni, no, o, dan e, he atau e di sini ya. Yang dimana ayo kita coba artikan satu-satu sebelumnya ya. Nihong berarti Jepang. Oke, pasti udah pada tahu ya. Nihongo. Ya, Nihong. Ramen adalah mie ya, mie ala Jepang ya. Kita biasanya bilang ramen ya. Ya, jadi saya tulis ramen saja. Yang walaupun mie ala Jepang saya datangnya dari Cina sih, dari Tiongkok ya. Kita punya wa di sini yang merupakan topik penanda bahwa kita sedang membicarakan kata yang ada di sebelum wa. Ya, yang di mana kata sebelum wa ada ramen dan nihong di sini. Tapi yang paling tepat di sini adalah ramen ya. Jadi kita masih belum tahu karena ada nani-nani di sini. Jadi kita belum tahu apakah nihong ada kaitannya dengan ramen ini atau tidak. Ya. Jadi kita punya wa di sini yang merupakan partikel topik ya. Topik apa yang kita bicarakan ya. Yang dimana kita membicarakan, jadi kita coba abaikan Jepang dulu. Yang dimana kalau misalnya kita tulis ramen wa oishi desu, itu pada dasarnya juga merupakan sebuah kalimat yang jadi ya, kalimat yang utuh ya. Jadi ramen wa oishi desu. Jadi topik. Jadi sebelum wa ada ramen. Jadi kita membicarakan ramen di sini ya. Yang dimana setelah wa ini merupakan komentar mengenai si ramennya ini. Ramennya kenapa? Oishi dibilang gitu ya. Yang dimana oishi itu berarti enak. Ya, oishi berarti enak. Dan des di sini merupakan predikat ya, yang menandakan bahwa satu kalimat ini ternyata utuh ya gitu. Dan selain itu juga des juga digunakan untuk menyopankan ya, penyopan gitu ya. Sehingga kalau misalnya kalian tidak menggunakan des juga sebenarnya bisa ya. Dan ini juga merupakan sebuah kalimat ramen wa oishi, kalimat utuh. Namun dengan adanya des di belakang sini, selain dia menandakan ternyata ini kalimatnya sudah selesai gitu, itu digunakan untuk menyopankan kalimat ini ya. Di deska. Jadi kita punya Jepang, ramen, enak gitu. Ini kita abaikan. Ya, karena tidak begitu mempengaruhi arti dalam kalimat itu ya. Ya. Lalu kita punya yang pertama adalah jawaban ni di sini. Yang kita tulis di sini, maka dia menjadi Nihong ni ramen wa oishi desu begitu. Apakah bisa? Tentu secara secara makna itu bisa ya. Jadi yang pertama kita ada nih ya, secara makna dia bisa nih di sini. Jadi nihong ni ramen. Saya tulis pakai katakan ya karena nulis kanji lebih ribet. Wa oishi desu. Oishi desu ya. Nihong ni ramen wa oishi desu ya. Ini bisa secara makna dia benar, yang dimana itu berarti di Jepang ya, pada Jepang atau di Jepang ramen itu enak ya, ramen enak gitu, ramen enak di Jepang begitu. Itu bisa secara makna. Namun ketika kita membicarakan soal tata bahasa, ini juga sebenarnya secara tata bahasa itu benar, namun secara urutannya dia itu ada sedikit kekeliruan di sini. Yang ketika kita bawa ke suatu ranah edukasi ya, atau ranah pendidikan seperti kita di sekolah, atau ya ranah-ranah terpelajar seperti itu, maka ketika kita tulis dalam suatu wacana itu, ini tidak bisa diterima karena biasanya wa itu ditulis terlebih dahulu gitu ya. Jadi ketika kita katakan ramen wa nihong ni oishi desu, itu bisa ya. Jadi itu ketika kita bawa ke ranah pendidikan itu tidak tepat, namun di ranah pendidikan itu tidak tepat. Namun dalam percakapan itu bisa, itu sangat bisa dalam percakapan, yang dimana bahkan kosakata dan partikel yang itu pun juga bisa dibalik ya. Ketika kita bilang dalam percakapan nihong ni ramen wa oishi desu, itu bisa, atau mungkin kita bisa mengganti oishi desu-nya itu di bagian depan. Jadi tapi bedanya itulah kita menggunakan titik di sana. Jadi oishi desu titik ramen wa titik nihong ni titik begitu ya. Jadi kita tidak menjadikannya sebuah satu kalimat oishi desu nihong ni ramen wa gitu, itu tidak. Tapi kita seolah-olah itu mengucapkan tiga
kosakata 3 kalimat gitu ya, 3 kalimat kita ucapkan sehingga itu ketika dalam bahasa percakapan itu berterima oishii desu nihon ni ramen wa, atau oishii desu ramen wa nihon ni ya, ramen wa oishii desu nihon ni itu juga bisa. Maka karena ramen wa oishii desu itu merupakan satu bagian, jadi kita punya 1 dan 2, ini dia ramen wa oishii desu titik nihon ni gitu titik, itu bisa. Oke, yang sekali lagi saya tulis aja di sini maknanya ya, yang dimana di sini maknanya itu adalah di Jepang ramen enak, di Jepang ramen enak ya. Oke, apakah nomor 1 ini merupakan jawabannya? Mari kita coba lihat di yang lain, yaitu nomor 2. Kita punya no di sini ya, yang dimana maka jawabannya itu adalah Nihon no ramen wa oishii desu. Ya, Nihon no ramen wa oishii desu. Ya, apakah secara tata bahasa itu benar? Benar. Secara makna benar? Benar. Dan apakah secara urutan atau secara apa namanya? Ya urutan benar ya. Secara urutan apakah dia benar? Dia itu benar. Yang dimana di sini no itu digunakan untuk memodifikasi bahwa apa namanya ramen di sini itu tidak ramen secara umum, namun ramennya Jepang ya. No ya. Fungsi no di sini adalah sebagai fungsi kepemilikan atau apa namanya mengkhususkan atau ketika dia bertemu dengan nama tempat gitu, itu menjadi apa namanya asal dari mana kata benda yang kedua ini itu berasal ya, asal atau buatan seperti itu. Sehingga ketika kita berbicara Nihon no ramen, jadi kita memiliki makna bahwa ramen yang berasal dari Jepang gitu, atau ramen yang dibuat dari Jepang, atau ramennya Jepang begitu. Lalu dengan ada wa di sini sebagai partikel topik, maka kita membicarakan ramennya Jepang di sini. Ramennya Jepang kenapa? Enak dikatakan gitu ya. Jadi ramen Jepang itu enak ya. Ya, ramen Jepang itu enak. Nah, terus dari segi makna juga ketika kita lihat di sini dari segi arti perbedaan antara nomor 1 dan nomor 2. Jadi nomor 1 di Jepang ramen enak. Lalu yang kedua di sini ramen Jepang enak. Yang dimana kita bisa lihat di sini bahwa perbedaan yang nomor 1 ini, maka di Jepang ramen enak itu berarti ketika kita berbicara soal makanan yang ada di Jepang, kan makan Jepang tuh ada yang namanya sushi, ada yang namanya sashimi, ada onigiri dan lain sebagainya, seperti itu ya. Di antara makanan-makanan tersebut ramen itu yang enak begitu ya. Sedangkan di nomor 2 di sini ramen Jepang enak, maka berarti dari seluruh ramen yang ada di dunia ini, ramen yang dibuat di Jepang itu yang enak begitu. Itu makna perbedaan makna dari nomor 1 dan nomor 2 ya. Yang dimana nih di sini kalian lihat kita artikan sebagai dia di sini ya. Di gitu atau pada, kurang lebih seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke nomor 3 yang dimana kita punya partikel wo di sini. Ya. Yang dimana fungsi dari partikel wo ini merupakan partikel yang menunjukkan bahwa kalimat atau wacana yang ada menggunakan wo ini itu merupakan kalimat yang bersifat transitif ya. Wo itu merupakan partikel penanda kalimat transitif. Apa itu kalimat transitif atau kata kerja transitif mungkin ya, atau kalimat transitif sih sebenarnya kata kerja transitif yang lebih benar ya. Namun ketika saya gunakan kalimat transitif di sini itu berarti bermakna bahwa dalam kalimat tersebut maka kata kerja yang digunakan itu adalah kata kerja transitif. Apa itu kata kerja transitif? Kata kerja transitif adalah kata kerja yang perlu objek ya. Perlu yang namanya objek di sini. Yang dimana apa itu lagi objek? Ayo, ada yang kalian tahu? Apa kalian tahu objek itu apa? Baik. Jadi yang namanya objek itu adalah sesuatu
sesuatu yang dipengaruhi. Sesuatu yang dipengaruhi oleh kata kerja. Oke? Ada sesuatu yang dipengaruhi kata kerja. Ketika dia dipengaruhi, maka statusnya berubah. Status berubah. Oke. Sebagai contoh di sini ramen. Kita berbicara soal makanan. Makanan ketika dia bertemu dengan kata kerja, maka otomatis makanan tersebut entah itu diolah atau dimakan atau dibuang. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu karena kita ngomongin ramen dan enak ya, berarti kita ngomongin soal makan ya, kayak gitu ya. Yang dimana kita menggunakan wo di sini untuk mengatakan makan ramen. Jadi kelihatannya. Jadi ramen wo tabemasu ya, kanji makan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tabe masu. Oke. Ramen wo tabemasu. Oke. Kita punya wo di sini yang dimana sekali lagi itu maka kalimat ini merupakan kalimat transitif ya. Kalimat transitif. Objek yang sebelumnya o di sini objek itu sesuatu yang dipengaruhi oleh kata kerja. Ramen dipengaruhi oleh kata kerja. Yang dimana ketika dipengaruhi itu statusnya berubah, oke? Yang dimana ramen yang sebelum kita ubah statusnya itu, maka dia diam ya. Dia tidak diolah atau tidak dimasak atau masih dalam kondisi sudah selesai dimasak mungkin. Dan masih dalam keadaan hangat lah dengan topping-toppingnya itu kan, seperti itu. Lalu ketika kita makan, maka statusnya yang yang dia masih diam di atas mangkok itu, akhirnya kita ambil sumpit, lalu kita kita pegang dia, lalu kita masukkan ke dalam mulut, maka status ramen yang awalnya diam itu akhirnya dia berubah menjadi kita sedang makan, akhirnya kita cerna dan akhirnya kita selesai makan, dan mangkok yang awalnya itu berisi ramen akhirnya statusnya berubah dari penuh menjadi habis. Dari sanalah kita bisa lihat ada perubahan status nih di sana. Oh, ternyata ramen yang awalnya kita makan, yang belum kita makan itu, ketika dia bertemu wo, lalu ada kata kerja yang mempengaruhinya dia, mempengaruhi ramen itu, berarti ada status yang berubah nih ntar sama kata kerjanya, kurang lebih seperti itu. Ya, yang dimana kita lihat di sini ketika kita balik ke soal, kita punya nihong ramen wa oishii desu gitu. Ketika kita tambahkan wo di sini, ramen wo nihong wo ramen wa oishii desu, maka kita bisa lihat wo di sini ya, contoh ya. Maka nihong di sini akan terpengaruhi oleh kata kerja yang mengikuti setelahnya. Apakah ada kata kerja di sini? 1, tidak. Kalaupun misalnya tidak ada kata kerja, apakah statusnya si nihong ini atau si Jepang ini akan berubah ketika kita tambahkan dengan keterangan yang di sini ramen wa oishii desu? Tidak ada perubahan sama sekali, maka wo di sini tidak bisa kita gunakan, yang dimana otomatis wo itu jawabannya salah. Oke? Dan kita menuju yang keempat, ya kita punya e di sini ya. E di sini ya. Yang dimana ini merupakan partikel perpindahan, partikel yang menandakan perpindahan ya. Ya, partikel perpindahan di mana ada satu benda gini yang akan menuju dari satu titik ke titik yang lainnya, dan diantara itu terjadi yang namanya perpindahan ya. Sehingga ketika kita lihat soal yang ini, nihonge ramen wa oishii desu ya, yang dimana syarat untuk menjadikan suatu kalimat itu ada makna perpindahannya ya, kita juga memerlukan yang namanya kata benda tempat ya, yang dimana nihong ini merupakan kata benda tempat di sini. Apakah ini bisa? Mungkin bisa, namun ketika kita coba artikan dengan keterangan yang lain, ternyata dia tidak nyambung. Dan bahkan ketika kita coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nihonge ramen wa oishii desu, jadi ke Jepang ya, kita bisa artikan ini menjadi ke ya, ke Jepang, yang dimana wo di sini tidak ada artinya ya. Ya, ke Jepang ramen enak, ke Jepang ramen enak.
kira-kira maknanya nyambung atau enggak ya. Kalau misalnya di saya pribadi sih tidak kena ya, sehingga di sini ye itu tidak bisa digunakan ya. Selain dia tidak memenuhi syarat ada makna perpindahan di sini ya. Ya, ketika kita gunakan selain dari anu juga tadi dari apa namanya, ketika kita coba artikan juga itu tidak nyambung, dan di sini juga tidak ada makna perpindahan di sini, maka juga kita rasa itu bukan jawaban yang tepat, sehingga kita punya jawaban antara nomor 1 dan nomor 2 nih gitu ya. Apakah ni atau no? Dan sekali lagi, karena nomor 1 itu kita bisa lihat bahwa itu lebih tepat dalam bahasa percakapan dan ini tidak ada kaitannya dengan bahasa percakapan seperti itu, maka jawaban yang benar itu adalah yang nomor 2. Sehingga kita bisa Nihon no ramen wa oishii desu, yang dimana kita bisa artikan sebagai ramen Jepang enak ya. Dan saya rasa demikian untuk pelajaran kali ini. Atau mungkin tidak ada ya. Baik, saya rasa demikian untuk pelajaran kali ini. Jadi bagi kalian yang telah bergabung, terima kasih telah bergabung, dan yang juga telah memberikan dukungan, terima kasih telah memberikan dukungan. Dan bagi kalian yang baru bergabung, selamat bergabung, tapi mohon maaf pelajaran kali ini baru akan diakhiri, dan kalian bisa cek pelajaran ini yang akan saya unggah ulang nanti di akun YouTube saya, dan kalian bisa akses akun tersebut melalui bio di akun TikTok saya, dan di sana pelajaran-pelajaran yang sebelumnya akan saya upload di sana, dan telah diupload sih lebih tepatnya beberapa, dan yang kali ini pun juga akan saya upload di sana. Baik, pada pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah nanti akan ada pelajaran N4 ya. Kita akan bahas satu soal JLPT N4. Jadi bagi kalian yang tertarik untuk bergabung, mari kita akan bergabung dan akan bertemu lagi. Jadi namun bagi kalian yang ingin melewati, kalian bisa lewati juga tidak masalah, maka kita akan bertemu lagi di minggu depan hari Selasa. Baik, minasan, arigatou gozaimashita. Otsukaresama deshita. お疲れ様でした。ではまた。